حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini. Di bulan yang sangat mulia ini, majelis yang insya Allah penuh dengan berkah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, semoga semua yang kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah sebagai langkah-langkah kita mendekatkan diri kepadanya. Kita berdoa kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, semoga pada saat ini Allah sedang memperhatikan kita, mengabulkan doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita manusia-manusia yang amalnya bertambah baik dari hari ke hari. Manusia-manusia yang hidupnya bermanfaat, manusia-manusia yang hidupnya kontributif. Dijadikan kita suami-suami dan ayah yang soleh, diberi kita istri yang solihah, diberi kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, anak-anak yang mencintai bangsanya, anak-anak yang mencintai umatnya, anak-anak yang mencintai orang-orang yang terpinggirkan, anak-anak yang mencintai agamanya, anak-anak yang mencintai Al-Quran, anak-anak yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, materi yang diminta kepada saya hari ini tentang urgensi prioritas di dalam hidup. Maka insya Allah dalam waktu beberapa menit ke belakang saya akan mencoba melihat bagaimana urgensi daripada prioritas di dalam kehidupan kita itu. Prioritas itu artinya mendahulukan, mengutamakan, mengedepankan, mengunggulkan, mengistimewakan, itu memprioritaskan. Apa yang diprioritaskan? Nah, perlu dilihat bahwa prioritas itu muncul kalau ada alternatif. Jadi prioritas itu bukan berdiri sendiri. Prioritas itu antara A dan B dan C dan D. Mana yang didahulukan? Dalam aspek apa didahulukan? Bisa dalam aspek waktu, dalam aspek energi, dalam aspek perhatian. Mana yang didahulukan terhadap yang lain? Apa yang diprioritaskan? Nah, saya mencoba mencari beberapa hal yang dengan sendirinya tidak bisa dibahas pada kesempatan ini secara keseluruhan. Apa yang bisa diprioritaskan? Yaitu prioritas antara dunia dan akhirat. Mana yang diprioritaskan? Dunia atau akhirat? Apa yang diprioritaskan? Diprioritaskan kecintaan kita kepada diri sendiri atau kecintaan kita kepada orang lain? Kecintaan kita kepada keluarga kita atau kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang diprioritaskan itu? Apakah hari ini atau hari yang akan datang? Ya. Apa yang diprioritaskan itu? Apakah kebahagiaan atau keutamaan? Itu yang jadi prioritas. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa prioritas itu tidak berarti memilih A saja. Tetapi kalau ada A dan B, maka yang diprioritaskan A dan B juga dikerjakan. Saya kira itu arti dan makna dari prioritas. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kisah Qarun, itu orang yang kaya. Inna Qarun min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik
la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Karun itu adalah kelompoknya Nabiullah Musa. Dan oleh Allah diberi harta benda demikian kaya, disimbolkan, dimisalkan bahwa kunci daripada harta kekayaan kalau dipikul oleh satu orang tidak kuat kuncinya saja, saking banyaknya harta kekayaan. Kemudian kaumnya mengatakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin, jangan bangga karena Allah tidak senang dengan orang yang berbangga hati. Kemudian dikatakan wabtaqi fima ataqallahu daral akhirah, carilah dengan apa yang Allah berikan kepada kamu itu adalah tempat di akhirat. Prioritaskan, berikan keutamaan, dahulukan rumah yang ada di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, namun jangan dilupakan urusan dunia. Sehingga prioritas itu tidak berarti mengerjakan satu meninggalkan yang lain, enggak, tetapi didahulukan. Di sholat Jumat kita juga begitu. Di sholat Jumat ada ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau dipanggil hari Jumat yang lain ditinggal. Harta, perdagangan dan apapun yang lain ditinggal. Fas'au, bergegaslah Allah, prioritaskan panggilan Allah. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dan tinggalkan segala yang lain, perdagangan atau apapun urusan yang lain. Namun fa idza qudiyatis shalah, kalau sholat sudah selesai, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tetapi kalau sholatnya sudah selesai, kemudian kerjakan prioritas yang kedua, bertebaran di muka bumi mencari rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu prioritas mendahulukan sesuatu, ya. Prioritas itu mendahulukan orang lain daripada diri sendiri, mendahulukan akhirat daripada dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kamu itu kadang-kadang memprioritaskan kehidupan di dunia, padahal akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Salah satu yang penting untuk diprioritaskan ini adalah memprioritaskan orang lain. Ini terutama saya tujukan pada diri saya sendiri karena yang ini tidak mudah. Memprioritaskan orang lain tidak mudah. Kalau ada orang yang membutuhkan kita dan kita sendiri berada dalam keadaan membutuhkan, biasanya kita tidak terlalu mempedulikan orang lain. Tetapi bagaimana bisa mempedulikan orang lain, itu perlu diprioritaskan. Nah, kisah yang disebut di dalam Al-Quran sangat terkenal, insya Allah bapak-bapak dan saudara sekalian pernah mendengar, yaitu kisah tentang orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin. Setelah perang Ahzab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengadakan pengepungan di Bani Nadir, itu kelompok orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Madinah. Kemudian di dalam pengepungan itu orang-orang Yahudi tidak bisa berperang karena barangkali sudah tidak punya kekuatan untuk berperang. Kemudian mereka meninggalkan kota Madinah, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan harta rampasan perang dalam bentuk yang cukup besar. Nah, harta rampasan perang ini oleh Allah, oleh Rasulullah dibagikan terutama kepada orang-orang Muhajirin. Sementara orang-orang Ansor hampir-hampir tidak mendapatkan harta itu. Maka itu dikatakan di dalam Al-Quran, waladina tabawwa'ud dara wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Mereka siduriyah mahajatan, tidak punya waman wala yajiduna fi wala yajiduna syuk, tidak ada, wala yajidu fi anfusihim, tidak ada di dalam hati mereka itu keberatan tentang apa yang diputuskan oleh Rasul. Wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang bisa menguasai rasa kikirnya itu, maka dia akan menjadi orang-orang yang sukses. Orang-orang Ansor yang tidak diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasa tidak keberatan. Bahkan mereka mengatakan kepada Rasul, kalau perlu uang kami ini dihimpun menjadi satu, kemudian diberikan kepada orang-orang Muhajirin. Nah, ada ayat yang ada tafsiran yang mengatakan waman yuqashuha nafsihi, mereka yang bisa mempertahankan kekikirannya walau kana bihim khasasah, walaupun mereka dalam keadaan sulit. Itu dikisahkan katanya pada suatu saat ada seseorang yang datang kepada majelis Rasul, kemudian orang ini mengatakan bahwa siapa orang yang mau menjamu saya di rumahnya. Kemudian Rasul tanya kepada keluarganya, apakah ada makanan di rumah? Dan ternyata
istri-istrinya mengatakan bahwa kami tidak punya makanan kecuali air. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Abu Talha Al-Ansari mengatakan, saya mau menjamu orang ini di rumah. Kemudian dia datang ke rumahnya dan mengatakan kepada istrinya, apakah ada makanan di rumah? Dan ternyata di rumah tidak ada makanan. Tetapi ayah ini mengatakan kepada istrinya, siapkan saja makanan yang ada, anak-anak ditidurkan, lampu di rumah dipadamkan, sehingga kita pura-pura makan padahal kita tidak punya, sekedar untuk menghormati tamunya, supaya tamunya itu merasa tidak terlalu keberatan kalau dia makan sementara yang punya rumah tidak makan. Maka itu kemudian disebut di dalam Al-Quran, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan mereka wayunfikuna walau kana bihim khasasa, dan mereka dalam keadaan wayu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, dan mereka memperdulikan orang lain walaupun nasib mereka tidak terlalu baik. Sehingga ada prioritas yang barangkali digunakan untuk mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Prioritas yang lain adalah kecintaan kita kepada dunia. Siapa yang kita cintai di dunia ini? Kalau yang kita cintai di dunia ini lebih dari Allah dan Rasulnya, maka kita belum memprioritaskan. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Kalau ayah-ayahmu dan anak-anakmu dan saudaramu dan istrimu dan sanak kerabatmu lebih engkau cintai, ya, lebih diprioritaskan daripada Allah dan Rasul dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu, atau tempat-tempat yang indah, wa masakin tardawnaha, ya, tempat-tempat yang indah, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan yang setiap saat engkau takut perdaganganmu itu merugi, lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasul, maka tunggulah saatnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi hidayah orang-orang yang fasik. Sehingga kecintaan kita kepada Rasul, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus menjadi prioritas kita di dalam hidup, lebih daripada kita mencintai semua yang lain. Maka itu pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, Khalifah Umar, siapa orang yang paling kau cintai di dunia ini? Kemudian Umar menjawab bahwa engkau, wahai Rasul, adalah orang yang paling aku cintai di dunia ini. Namun aku mencintai, kemudian Rasul bertanya, atau di dalam versi yang berbeda, apakah engkau mencintai aku lebih dari engkau mencintai dirimu sendiri? Kemudian Umar menjawab, yang itu masih belum. Karena biasanya manusia itu yang paling dicintai itu adalah dirinya sendiri. Kemudian Rasul mengatakan, demi Allah wahai Umar, belum lengkap iman seseorang itu sebelum dia mencintai aku lebih dari mencintai dirinya sendiri. Kita berdoa di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan di dalam hati kita ini diberi kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari kita mencintai diri kita sendiri. Ya. Siapa lagi yang perlu diprioritaskan dalam kehidupan sehari-hari? Sanak dan kerabat. Di dalam Al-Quran ada ayat, wa yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya kepada kamu, apa yang perlu disedekahkan itu? Qul ma anfaqtum min syai'in falil walidain. Ada prioritas. Kalau kita bersedekah itu ada prioritasnya. Ya. Karena seringkali kita bersedekah kepada orang lain, tetapi kita tidak memprioritaskan orang yang layak diberi sedekah. Apa yang saya sampaikan ini bukan zakat tetapi sedekah. Ya, karena kalau zakat ada peruntukannya sendiri. Wa yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min syai'in falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Kalau kamu punya nafkah itu yang pertama kali dikasih adalah orang tuamu. Ya. Kadangkala kita ini sering lebih baik kepada orang lain tetapi kurang baik kepada sanak kerabat. Itu mesti jadi prioritas, ya. Termasuk kepada istri dan termasuk kepada anak. Sedekah yang paling mahal harganya adalah seorang yang diberikan suami kepada istrinya. Bahkan kebaikan itu diawali dari rumah. Orang mengatakan charity begins at home. Kebaikan berawal dari rumah. Kalau ada seorang yang dipuji, siapa saja yang dipuji di seantero dunia, yang dikatakan dia orang soleh, dia orang baik, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah datang ke rumahnya, tanya kepada istri dan anak-anaknya, apakah dia di rumah baik.
Kalau dia di rumah baik, dia orang baik. Kalau tidak, semuanya hanya drama, semuanya cuman kamuflas, semuanya cuman pencitraan. Tanya kepada istrinya, orang yang paling baik itu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Percuma kita baik kepada orang lain kalau tidak baik kepada istrinya. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum linisaihim wa ana khairukum linisai. Sebaik-baiknya orang di antara kamu adalah orang yang baik kepada istrinya. Dan aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Rasulullah menjadi orang yang baik kepada keluarganya. Topik yang terakhir, apa yang diprioritaskan dalam kehidupan ini? Kadang-kadang menjadi pertanyaan. Kebahagiaan itu prioritas di dalam hidup atau keutamaan atau kontribusi? Mana yang diutamakan? Banyak orang yang mengatakan bahwa hidup ini mencari kebahagiaan. Saya kira tidak benar. Hidup ini adalah mencari keutamaan. Hidup ini mencari kontribusi. Hidup ini mencari makna. Kebahagiaan itu adalah suplemen. Kebahagiaan itu adalah buah-buah ranum yang jatuh berguguran dari pohon kebaikan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di dalam Al-Qur'an itu tidak ada hidup bahagia, tidak ada begitu. Yang ada adalah hidup yang baik. Ya. Apa yang diprioritaskan? Kebahagiaan atau keutamaan? Hari ini atau hari esok? Ya. Seringkali saya mengatakan kepada mahasiswa dan kepada para pemuda, hati-hati. Termasuk kepada diri saya sendiri, hati-hati. Kalau kamu dapat kebahagiaan sekarang, esok kamu tidak akan dapat kebahagiaan. Ya. Karena kalau di dalam dunia fisika itu ada hukum kekekalan massa, ada hukum kekekalan energi. Saya kira juga ada hukum kekekalan kebahagiaan. Kalau sudah diambil sekarang, besoknya tidak dapat. Siapa yang mau sulit sekarang, memprioritaskan belajar dan berupaya sekarang, maka insya Allah nanti di waktu yang akan datang akan menuai hasilnya. Tetapi kalau semuanya sudah diambil sekarang, yang akan datang wallahu a'lam. Maka itu kita harus berani memprioritaskan masa yang akan datang demi sesuatu yang lebih baik dan meninggalkan apa yang menjadi kebahagiaan kita saat sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bisa memprioritaskan cinta kepada Allah dan Rasul lebih dari mencintai diri sendiri, memprioritaskan akhirat daripada dunia, memprioritaskan orang lain, mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Karena hal-hal yang disebutkan itu tadi semuanya sulit. Dan di dalam batas energi dan batas waktu ini harus ada prioritas. Ya, karena kalau tidak ada prioritas, alokasi waktu dan energinya tidak tepat. Apa yang diprioritaskan seseorang di dalam hidupnya ini, itulah yang menentukan harkat atau martabat orang itu. Kalau dia memprioritaskan akhirat, berarti dia orang akhirat. Kalau dia memprioritaskan dunia, berarti dia orang dunia. Ada orang-orang tertentu yang prioritasnya masih tidak jelas. Maka itu mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kejelasan. Sehingga apa yang kita prioritaskan itu memang menjadi sesuatu yang baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.